Bapak Ibu Saudara sekalian yang sama-sama berhadir di sini, dan juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Yang Mukarram, yaitu Bapak Bicara Mahasiswa Dr. Haji Ahmad Sokres Sarmadi, yang mana beliau Bapak Ibu Saudara sekalian yang sama-sama berhadir di sini, dan juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Yang Mukarram, yaitu Bapak Bicara Mahasiswa Dr. Haji Ahmad Sokres Sarmadi, yang mana beliau berhadir ke tempat kita ini melaksanakan daripada permintaan daripada kita. Alhamdulillah beliau berhadir di sini, dan juga terima kasih kepada Ustadz kita dampingnya, yaitu Bapak Haji Adi Maskuti, dan juga Ustadz samping kita itu yaitu Bapak Mulyadi. Alhamdulillah beliau ini berhadir juga di tempat kita ini, karena beliau ini tokoh-tokoh daripada Simpang Jagung sini. Terima kasih pula kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah memberikan, baik berupa keuangan atau berupa apapun yang sudah terlaksana peringatan pada malam ini. Ada pula yang berupa tenaga dan berupa pikiran. Kami
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Nahmadullah fi yaumil haja min maulidi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa naqulu Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dihormati Kiai Haji Mas Kuni yang hari ini berhadir, guru kita Mulyadi yang juga hari ini hadir, para habaib, adakah sini Aina habaib, adakah habaib? Adakah habaib? Habaib maju ke depan kalau bisa. Mudah-mudahan Qori kita tadi Mas Muk Haji Sarbini, wah Ustadz Sarbini yang tadi melantunkan ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah, mudah-mudahan akan selalu mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Dan Bapak Haji, siapa pengurus Langgar? Bapak Maulana, para pengurus Langgar yang lainnya, hadirin dan hadirat yang hadir di sini,
Mudah-mudahan dengan kegembiraan hati yang gembira, dengan adanya hasrat di hati gembira dengan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulun berapa waktu diberi sini? 10 menit, 20 menit, sejam kah? Atau sampai jam 2 malam kah? Oh, kayak jamaah Jawa. Ini sebagian kita kenal, pernah melihat mukanya, sebagian tidak. Tapi kita sudah bertemu di alam ruh sebenarnya. Saya duduk di sini sudah ada di alam ruh. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagian daripada rukun yang keenam daripada iman kita. Subhanallah. Banyak hal. Fa inna insyaallah asuli kitabi Syekh Al-Habib Ali Ibnu Muhammad Ibnu Husain Ibnu Abdullah Lil Habib Ali Al-Habsi insyaallah fi kitabihi Simtud Durar wa nafa'na bihi wa ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati kitab beliau Simtud Durar, saya akan memberikan sarahan di dalamnya terhadap ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat faidah bagi kita dalam rangka kegembiraan kita menyambut Sayyidul Mursalin, Sayyidul Wujud, Sayyiduna Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin jarang ya kitab Simtud Durar ini dibahas, meskipun sering dibaca. Tapi dia berbahasa Arab, jadi kita tidak tahu. Bahasa Arab ini bahasa yang paling unik. Dulu di zaman penjajahan, para kiai itu kalau sedang rapat, mereka berbahasa Arab untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi mereka berbahasa Arab. Jadi kalau ada Belanda datang menjenguk, intel Belanda kah menjenguk, pakai bahasa Arab. Sudah pulang lapor kepada komandan. Gimana kata komandan Belanda? Tadi para kiai itu sedang rapat komandan ya? Nggak ada rapat, mereka sedang berdoa aja bersama ya. Karena bahasa Arab kan. Nah, karena bahasa Arab karena tidak mengerti, jadi mereka akhirnya berdoa aja. Nah, ini susahnya. Fal awalu fiha fi kitabihi Simtud Durar. Dalam awal pertama kitab Simtud Durar itu dimulai dengan istighfar. Saya sebut di sini adalah istighfar satu jagat, dan kalau bisa diamalkan. Saya menjelaskan bagian ini di tempat majelis Habib Muhammad Al-Habsi Pekapuran dan Habib Kadir bin Sahab di Sungai Baru. Betapa penting kalimat istighfar ini. Jadi saya tidak menjelaskan lagi di sini karena sudah pernah saya jelaskan. Tetapi intinya istighfar ini yang dipilih Syekh Habib Ali Al-Habsi ini, pengarang kitab Simtud Durar, sangat bagus. Pertama, meminta ampun untuk diri kita, astagfirullahaladzim, li wali walidaya, untuk kedua ibu bapak, untuk kita, untuk ibu bapak kita. Kemudian wali ashabil hukukil wajibati alayah, dan kepada orang yang terikat hubungan satu sama lain dengan kita, mungkin anak kita, sanak kita, tetangga kita, ya kah? Atau orang-orang yang pernah melakukan transaksi utang piutang dengan kita, yang menolongi kita maupun yang kita tolongi, ampuni mereka semua. Lalu ditutup dengan kalimat wali jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Kalau bisa dibaca habis sembahyang 3 kali. Kalau tidak bisa 3 kali, sekali diamalkan. Ini adalah amalan para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala, memintakan ampun bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk semua manusia. Subhanallah. Nah, sudah ya, tentang istighfar bagian itu, padahal panjang itu penjelasan tentang istighfar, bab-bab tentang istighfar kita meminta tolong. Yang kedua di dalam kitab ini, jadi ini memang gaya tuha. Saya ceramah ini gaya tuha. Gaya tuha itu artinya kayak orang bahari. Nah, kalau sekarang kan orang ceramah banyak sana kemari ya. Kalau ini kan merujuk kepada kitab Simtud Durar. Simtud Durar dimulai dengan setelah istighfar di dalamnya menyebut ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Termasuk salah satunya tadi dibaca Al-Qari lah.
tentang Sayyiduna Muhammad. Kalau kita membuka di dalam Al-Quran, tidak ada riwayat lahir Nabi Muhammad. 5 aja. Kenapa? Bahkan cerita Nabi Muhammad SAW, sebutan nama Muhammad mungkin hanya 2 kali atau 3 kali ya di dalam Al-Quran ya, nama Muhammad itu. Meskipun surahnya ada nama surah Muhammad, subhanallah. Kayak disimpan, permata yang disimpan. Coba kisah Nabi Musa panjang enggak? Oh, Musa aja kalau sering mengaji Al-Quran. Kalau Palwe karena tidak pernah mengaji Al-Quran, jar Palwe sebijian Al-Quran Muhammad. Nya tidak pernah membaca lah. Nah, kisah Yusuf panjang enggak? Panjang. Kisah Nabi siapa lagi yang panjang? Yusuf, Nabi Ibrahim, Nabi Isa panjang enggak? Nabi Isa panjang. Bahkan Nabi Isa itu kelahirannya disebut. Ya enggak? Subhanallah. Tapi Nabi Muhammad tidak disebut. Tapi ada yang disebut Nabi Muhammad secara luar biasa, tidak pada nabi-nabi yang lain. Majalik apa itu? Yuqalu min qaulillahi ta'ala fi kitabihi, Allah disebutkan oleh Allah di dalam kitabnya adalah sallu alaihi wasallimu tasliman. Salawat hanya diberikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la li anbiya wal mursalin, tidak kepada para utusan nabi-nabi yang terdahulu. Yang lain hanya mendapatkan kebagian alaihimussalam. Subhanallah. Pernahlah melihat di buku-buku biasa tuh, kira AS alaihi salam, jangan Amerika Serikat AS tuh. Nabi Musa Amerika Serikat jangan alaihi salam. Nah, alaihi salam. Kalau Nabi S.A.W. Kalau di kitab-kitab para ulama atau kitab hadis, Sod lam ain mim sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Di Indonesia kan S.A.W. Ya lah, S.A.W. Artinya ini sesuatu yang luar biasa. Riwayatnya di dalam Al-Quran tidak disebut, tapi Allah memberikan salawat kepadanya. Innallaha, sesungguhnya Allah, litaukid inna, sesungguhnya Allah, wal malaikat, dan malaikat. Ayo malaikat bersalawat kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menyuruh kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Bertanyalah para sahabat, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika, bagaimana kami bersalawat kepadamu ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Saya menggunakan kalimat sayyidun. Aslinya hadis dalam Imam Bukhari tanpa sayyiduna, la bi kalimatin sayyiduna. Ada orang bertanya, bagaimana kalau kita sholat di langgar atau di masjid, apa kita memakai sayyiduna atau tidak, waktu di rumah atau tidak? Tapi yang jelas di langgar tidak boleh sholat lah. Di langgar tidak boleh sholat lah. Gigi palsu tidak boleh coba sholat lah. Pon, apalagi di Langgar Madura kada boleh lah. Di Langgar Madura tidak boleh sholat lah. Ada orang Madura sini. Di Langgar Bima tidak boleh juga. Bingung ibu-ibu apa itu tadi. Maka as-sayyid sayyiduna abdul li kalimatin salawat li anna fi hadisin Imam Bukhari ana sayyidun minal anbiya wal mursalin, aku adalah sayyidnya para nabi-nabi dan utusan Allah. Subhanallah. Jadi di akhirat nanti para nabi-nabi yang lain, umat-umat nabi lain minta syafaat kepada nabinya masing-masing. Nabi-nabinya tidak bisa memberi syafaat. Apa kata para nabi-nabi?
Mari kita sama-sama meminta syafaat kepada Sayyiduna Muhammad. Subhanallah. Ayo, mun sawat pian nih tidak dapat syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat, rugi benar. Umat terdahulu saja minta syafaat kepada Sayyiduna Muhammad. Kembali tadi, maka seyogianya kita membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, dan seterusnya. Sayyidina. Kenapa? Pertanyaan yang kedua, Asani. Kenapa Nabi SAW, Nabi Muhammad memberikan salawat kepada Nabi Ibrahim? Ya Allah, berilah salawat kepada Nabi Ibrahim, padahal tidak ada satu riwayat pun di dalam Al-Quran yang menyatakan Nabiullah Ibrahim mendapatkan salawat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikat. Inilah hebatnya Nabi, tahu mengetahui rahasia ilas sama di langit. Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini Allah diminta oleh Nabi supaya juga memberikan salawat kepada Nabiullah Ibrahim, karena Nabi sering mengatakan Abi Ibrahim, ayahku adalah Nabiullah Ibrahim. Orang Arab itu kalau menyebut kakek-kakek, buyut-buyutnya kan langsung aja Abi. Tapi kalau menyebut ayahnya sendiri Abi, menyebut nama kakeknya jadi dia. Tapi kalau sudah menyebut nenek moyangnya, langsung orang yang paling disayang dia menyebut Abi. Aba'ana, ayah kami, atau Abi, ayahku. Abi Ibrahim alaihi salam. Subhanallah. Itu salah satu alasan. Sehingga dengan demikian kita membaca salawat. Maka ketahuilah, jikalau bahkan sholat 5 waktu yang sangat penting itu, jikalau di dalam tidak ada salawat, semua ulama ittifaq, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Maliki, Hambali, imam-imam yang lain, sampai ke orang-orang Syiah, sampai imam dilanggar nih. Kecuali imam yang dilanggar lah adalah tidak sah kalau tidak membaca salawat dalam sembahyang. Itulah yang kita tutup akhir sembahyang kita sebelum salam dengan membaca salawat. Subhanallah. Ayo Pak, sekurang-kurangnya kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sekurang-kurangnya. Lengkap abdolnya seperti yang tadi. Subhanallah. Ini luar biasa ini. Berarti salawat ini penting benar. Betul, penting sekali. Sehingga Al-Habib Ali Al-Habsyi mengarang kitab Simtud Durar spesial untuk bersalawat. Sehingga beliau mengucap di dalam salawatnya, di antara salawat itu yang diucapkan beliau adalah kalimat yang bermacam ragam, menunjuk keinginan beliau salawat itu terus menerus dilakukan oleh seorang muslim, bersatu dengan salawat. Ayo, mau lah biarlah bersatu dengan salawat. Nah, subhanallah. Coba kita lihat. Allahumma sholli ala Muhammad al-Mustafa al-Mustaba Muhabbab al-Muhabbab. Ya Allah, berilah salawat kepada baginda Sayyidina Muhammad al-Mustafa, yang terpilih, al-Mustaba al-Muhabbab, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, berilah salawat kepada baginda Nabi Muhammad, yang baginda Nabi itu sudah engkau pilih menjadi kekasihmu. Nama Muhammad itu nama yang sangat unik, nama yang sudah dijalin Allah, di namanya terlihat cinta kasih Allah. Hub di situ, ada hub, ada cinta di dalamnya. Nama asli beliau Ahmad, nama gelar beliau Muhammad. Nama asli beliau Ahmad, nama gelar beliau Muhammad. Sama aja. Kalau kita di kampung lalu jadi Ahmad teh, ya lah, Ahmad mana aja, berarti itu namanya Muhammad atau Ahmad. Nah, lah Muhammad atau Ahmad. Kita ini kan, apalagi kalau sudah jadi teman, dihalusi lagi nama Muhammad tuh, bukannya Ahmad, mat ya. Masuk di Madura apalagi
Kalau suka mengawinkan orang, menganukan dengan perempuan, namanya mat comblang, ya lah. Nah, itu apalagi kalau sudah marah kepada orang, sangit dengan orang, marah dengan orang, ya lah. Amat kacong, ya, wah. Amat apalagi, amat bala aja, hah? Padahal kalau nama orang Muhammad, jangan sekali-sekali kita memburukkan nama-nama seperti itu. Kalau bisa rubah, kalau bisa. Kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad, ya adalah yang nama orang Muhammad di kampung Ngapok, ada nama Muhammad atau Ahmad, jangan sekali-kali menjelekkan atau menyambati. Kalau bahasa kita sinilah, tahulah orang NTB ini menyambati, jangan sekali-sekali. Ahmad, alif, ha, mim, dal, berapa huruf? 4 huruf. 4 huruf. Allah berapa huruf? Alif, lam awal, lam akhir, ha. Berapa huruf? 4 huruf. Ya lah. Muhammad. Muhammad. Lengkap Muhammad itu 5. Tasdid mim, Muhammad. Allah juga jadi 5. Dengan tasdid alif, ya kah? Allahu dalam penyebutan gelar. Meskipun lil maksud Allah aja orangnya Allah sah aja. Tapi ketika gelarnya menjadi Allah, yang membedakan dengan orang penyebutan nama lain selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ditanya bolehlah menamai seseorang nama Tuhan, boleh aja Tuhan, ya kan? Tapi kalau Allah tidak boleh. Ada nama orang baik, Tuhan bin Sapi'i aja baik. Nah, Pak, tidak apa-apa Tuhan, asal jangan Allah Ta'ala aja. Nama Allah Ta'ala nah tidak boleh. Nah, nama Muhammad atau Ahmad disunahkan kita. Jangan menjelek-jelekan orang. Kita ini kan hidup dengki. Nabi Muhammad itu tidak pernah dengki, hasad dengan orang, tidak pernah. Dengki itu apa? Dendam, hakat tuh dendam dengan orang. Kita ini kan dendam, apalagi kita nih, nah, satu keluarga, satu sama-sama bergembira. Jadi pian ini semuanya adalah muhibin, orang-orang perindu Allah dan Rasulnya, duduk di sama-sama. Nah, belakangan nanti jangan lagi bermusuh-musuhan. Jangan kayak Paloy, Pak. Ada kisah Paloy, berkisah sedikit lah. Nya maulid nih supaya pian tetap iman pian dan makin dalam iman pian. Ada kisah Paloy, Pak. Waktu itu jadi tukang beca masih Paloy ini. Pas singgah dia di warung acil, Paloy ini melihat ke kantong, udah ada uang masih 5.000 aja ada lagi. Tak saya Pak, ngatakan kepada acil nih, 5.000 mau lah acil aja. Jadi jernang laki acil nih. Sini nah aja. Aku neng laki mau di kan nasi sekalinya iwak halus benar. Mak jar Paloy tambahi pang iwaknya, jadi jar pamannya 5.000 tugin syukur biwak aturan kan biwak jar pamannya. Wah iya aja Paloy nasib Paloy ini orang dendam lah. Rupanya Paloy ini mengatakan suatu saat rupanya keluar dari pasar, pamannya keluar dari pasar. Nah pas benar aja Paloy ini keluar orangnya, pas paman ini menawar lawan Paloy. Paman ini kan ingat lagi kan, lupa sudah siapa Paloy ini. Ke berapa jar, ke Rawasari berapa jar? Maka jauh dari pasar Antasari situ. Antasari 5.000 aja Paloy. Oh 5.000, oh hancur Pak paman dengar 5.000. Cepat dengar 5.000, langsung buat di beca. Udah pas naik jembatan Antasari itu adalah kada bereman lagi Paloy. Wah pamannya ribut, turun ya pamannya nih. 5.000-an kada bereman mana aja. 5.000 kada bereman kan. Naik pulang jembatan Rawasari ini kada berem pulang, betajun pamannya sudah betajun langsung. Cageran kada direm orang lagi sudah nih. Hah? Nah, sebenarnya kenapa jadi kayak itu Paloy? Dan dendam.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, menghilangkan dendam kita kepada manusia. Kenapa? Karena ada kesadaran tidak ada seorang jua pun manusia ini yang hebat dan sempurna. Yang sempurnanya itu hanyalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita ucapkan salawat. Jadi kalau kita mengucap salawat harus ada di hati kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Yang kubaca ini adalah kekasih Allah. Yang kubaca ini adalah kutujukan kepada orang yang sesempurna-sempurnanya manusia. Tidak ada lagi selain daripada itu. Subhanallah. Nah, yang kalimat hati itulah diungkap oleh Al-Habib Ali Ibnu Muhammad Al-Habsyi ini di dalam salawatnya. Jadi seharusnya kita tuturkan pula waktu kita membaca salawat seperti itu hati kita. Itulah yang disebut di dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitun harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Siapakah hamba Allah yang disebut nama Allah, diberikan nama keagungan Allah, diberikannya kepada hambanya? Itulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebut oleh Al-Quran tadi Raufur Rahim. Laqad ja'akum, telah datang kepada kalian, rasulun min anfusikum, seorang rasul dari balad engkau sendiri, dari negerimu sendiri, dari suku kalian, dari batang tubuh kalian. Ajijun alaihi ma'anitun harisun alaikum bil mu'minina. Dia itu berada dengan penuh penderitaan, tidak memperhatikan dirinya, hanya untuk satu hal, berkasih sayang sesama kaum muslimin. Karena dia memiliki sifat Raufur Rahim. Siapa Rauf itu? Hanya Allah kan? Siapa Rahim itu? Hanya Allah kan? Diletakkan Allah, nama Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kegembiraan apa yang kita dapatkan kecuali kita mendengar ayat ini? Subhanallah. Sehingga Nabi itu sifatnya rahmah bagi kehidupan ini, bagi sekelilingnya. Kalau kita rahmah juga, cuma kebetulan istri kita namanya rahmah, ya Pak, lalu rahmah. Terus kalau Nabi rahmah untuk kehidupan sehari-hari. Subhanallah. Ini penting memahami bagaimana isi daripada sebuah salawat. Tadi apa kalimat salawatnya tadi? Ada kan yang hafal sini? Banyak biasanya hafal nih sinilah. Nah, maka sampai jam 2 Pak Elun ceramahnya. Ya Pak aja lah. Nah, sedikit lagi lah, sedikit. Amun ulun terlalu singkat pian rugi. Memanggil ulun sini, apalagi bisa mengasih amplop baru rugi pian. Jar amplop maka besar jar, tapi ceramah 20 menit aja jar. Nah, rugi kita nih jar. Nah, rugi ya lah itu kalau lah seringan jelah. Nah, kalau ulun harus pakai amplopan enggak apa-apa. Asal isinya aja diberiakan ke masyarakat sini. Diberiakan masyarakat sini enggak apa-apa. Betul, tidak perlu pakai amplop, tidak perlu tidak perlu isinya, yang penting kita bisa bersama bergembira, membuat cahaya di hati kita, membuka hati kita untuk cahaya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan masyarakat kita ini masyarakat kaum Tuhan namanya. Coba Muhammadiyah tuh, tulisan namanya Muhammad lah, iyalah, bercahaya kalau tuh. Nah, sama ajanya tuh, cuma model kayak modern ajanya, iyalah. Nah, tapi sebenarnya sama ajanya. Juga berharap sekali pada bulan Maulid ini dia akan merayakan. Mudah-mudahan akan datang nanti mereka merayakan lah. Nah, menggembirakan hati karena lambangnya sudah merayakan duluan. Lalu ditanya kenapa tidak merayakan? Lambang kami sudah merayakannya. Nah, jadi kalau kita ini terpaksa mengadakannya lah. Enggak apa-apa itu. Di dalam rawi ada kalimat bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rawi itu menyebut, apalagi nang kori lah membacanya. Wah, ini bagian tadi itu nah.
Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadi burhanu. Wah, enak benar kalau didengar. Rasa-rasa tahu aja artinya kita kelak. Segala puji bagi Allah, kata Sahibul Maulid Habib Ali Al-Habsyi. Segala puji bagi Allah al-qawi as-sultan, yang maha kuat lagi sultan, yang memiliki kekuasaan. Al-wadi burhan, yang memberi penjelasan uraian, burhan akan bukti-bukti kebesaran Allah. Tanpa Nabi kita tidak tahu kebesaran dan keagungan Allah. Tanpa Nabi kita tidak mungkin tahu. Kita sekarang tahu ini karena Nabi SAW yang memberitahukannya. Dari mana saya tidak pernah bertemu dengan baginda Rasulullah? Betul, melewati mulut-mulut ulama, melewati gerakan pena para ulama. Oh, saya melihatnya di dalam Al-Quran, taunya Al-Quran siapa yang bikin, menulisnya siapa yang bikin? Ulama. Siapa yang menerjemahkan Al-Quran? Ulama. Subhanallah. Ya kah? Meskipun mukanya, wajah-wajah mereka seperti kita biasa-biasa, tapi isi daripada mereka itu tidak lain adalah nur baginda Sayyidina Muhammad. Allah menjelaskan tentang dirinya melewati nur Muhammad, melewati cahaya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sampai sekarang beliau masih hidup. Subhanallah, masih hidup, masih mengawasi kita. Dalam sebuah hadis disebutkan, apabila umatku berbuat kebaikan, seperti kita duduk-duduk sini sedang bergembira mengingat kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, faqala fahamitu ilallah, aku memuji Allah. Lau anna ummati, andaikan umatku syarran, dia berbuat keburukan, wa aqulu, maka aku akan berkata, berdoa kepada Tuhanku, Allahumma gfir lahum, ampuni mereka. Subhanallah. Nabi mengontrol. Man sholla alayya, barang siapa yang bersalawat sekali saja, illa faruddu ruhi illa raddallah man sholla alayya, siapa yang bersalawat kepadaku, maka Allah membalikan ruhku untuk menjawab salam, ucapan salawat kepada orang tersebut. Subhanallah. Ayo kayak Pak Pian, pernah lah Pian ke kubur, ucap salam lah, assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya kalau lah, assalamualaikum ya ahlal kubur. Kenapa jadi mukhatab berhadapan? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Berarti orang dalam kubur menjawab waalaikum salam. Di dalam Al-Quranul Karim, kecepatan galon bapender ada kalau lah asik kecepatan ulun, makanya jelun jam 2 atau pian sambil guringan ulun bicara mah kon lah. Amun hendak ada guring pian kisah palu aja ulun banyak ke. Nah rame yang pian apa tuh sampai di mana tuh? Nah orang meninggal itu, orang meninggal itu hidup masih. Karena itu hadiahkan. Kalau pian di rumah nanti membaca salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mungkin 100 kali diamalkan besok, atau membaca istighfar sudah itu, kemudian atau membaca salawat pagi hari 100 kali diamalkan. Wah, ulun guru gawian ulun berjual sayur, udah bisa sambil mah anu sayur kah, mah apa sayur tah? Anda Bapak, boleh aja amalan tuh tidak mesti harus duduk. Kalau duduk habis sholat mungkin menyisakan waktu 100 kali dibaca susah kan? Nanti sambil berjualan. Nah, baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sambil memberi pakaian kepada anak, memberi makan kepada anak, menyuapi suami. Lah, ibu-ibu lah baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina. Nah, niatkan pahalanya ku hadiahkan untuk ayah dan ibuku. Subhanallah. Asiklah, bertubi-tubi jadinya nilainya. Satu, membaca salawat berpahala enggak? Kata Rasulullah, man sholla alayya fa asyara alaihi, siapa yang membaca salawat 1 kali kepadaku, maka baginya ajran balasan 10 salawat. 10 dah, ya kah? Pian hadiahkan pulang 10 nih. Dengan siapa mah hadiahkan? Abah lawan mama.
abah mama pian sudah meninggal, masih hidup pang boleh juga ada bapak. Bagus lagi dong sayang dengan suami, hadiahkan dong suami. Jadi suami tidak bisa sangit loh pian. Andak sangit terdiamnya. Asa melihat anu najar Bunda Aisyah nih najar. Nah, ya lah. Ulah anak sebagai nah. Tadi 10 lah. Pian hadiahkan, niatakan menghadiahkan tuh bacaan tuh pian hadiahkan pahalanya untuk kedua orang tua atau apa. Ujar Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Sirrul Asrar, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsa. Lihat tuh dalam Al-Qur'an. Pian mendapatkan 10 lagi. Ya kah? 10 dihadiahkan berarti pian mendapatkan 10-nya 10 berapa? 100 dapat pian. Subhanallah. Sekali salawat tuh. Sekali dapat 100, sekali dapat 100 lah. Dapat 10 dulu kita dapat. Habis itu kita hadiahkan. Dapat pulang 10 kali. Dari 10 kali 10 100. Kalau pian mengucapkan salawat berapa kali? 30 kali. 30 kali pian hadiahkan, pahalanya dapat berapa? 3.000. Nah, belikan aja pian sudah dapat amalan inti ini, apalagi dah. Nah, itu Al-Qur'annya ada, hadisnya ada. Apalagi hendak enggak usah lagi diingat yang lain, itu aja ingatkan pian. Subhanallah. Kenapa ini sering lu ulang-ulang? Karena sering lupa orang melakukannya. Coba nanti yang suami istri yang sering berkelahi cekcok, nya kadang-kadang suami istrinya ada kayak warik pai. Ada kayak warik sedikit-sedikit kelahi, kayak palui jualan istrinya. Palui dengan istri itu sering berkelahi juga. Kak ja palui. Jar istrinya, aku nah ikut menyales berjualan make up nah. Oh iya kan ja palui. Bagus saja palui. Supaya tambah duit, bagus saya. Supaya membantu keluarga, kayak aku tidak sanggup aja Paloi. Wah, tersinggung Paloi kayak itu. Kalau suami istri itu singgung menyinggung. Habis itu pulang. Karena pina banyak make up nih Paloi di kamar. Kan bonus-bonus jualan make up. Coba-coba istrinya make up. Bagus lah Bang ya. Bagus ya jar Paloi. Kayak orang umur masih 20 tahun tuh. Kalau dari samping kayaknya umur 20 tahun Bang ya Bang. Nah, kalau dari belakang Bang jar istrinya kayak umur 18 tahun Bang jar. Wah. Kalau dari sampingnya Bang, dari samping kiri Bang kayak umur 16 tahun ya Bang. Wah, abang nih bisa aja memuji. Rupanya Palui dendam yang tersinggung kalimat tadi itu rupanya. Tunggu dulu lah dan aku memambilkan kalkulator aja Palui. Ya bini. Kenapa Bang? Nah, coba kita hitung. 20 tambah 18 berapa? 38 tambah 16 berapa? Nah, 54 kalinya makasihannya bini. Iyalah, bakal lahi kelak. Mau merangut bininya pulang. Iyalah. Sangit marah istrinya lah. Lahi. Ya, itulah suami istri, hiasan suami istri sering seperti itu. Ya Kabo, di luar mana ada Kabo? Iyalah, Bo. Nah, coba suami itu dipuji. Nang suami lagi memuji kepada istri. Baginda Rasulullah SAW yang kita salawati. Harusnya kita membaca salawat. Ingat kepada pribadi Rasulullah. Tidak pernah mencela istrinya. Dan istrinya pun tidak pernah mencela suami. Ada memang satu kali kejadian, lalu firman Tuhan turun, habis itu tidak lagi kejadian itu terjadi. Itunya tidak ulun kisahkan karena salah memahami. Nang ulun kisahkan Rasulullah pulang dari pengajian majelis Rasul. Dalam riwayat majelis Rasul beliau itu malam Selasa, dalam riwayat lain malam Kamis. Pulang dari pengajian agak malam. Kalau bahasa kita pintu ini diketok-ketok. Nggak bangun-bangun juga Aisyah. Padahal istri Rasulullah ini tidak satu. Aturannya enak aja kalau nyebelah lah. Nah, tidak juga Rasulullah nih nyebelah. Ketok-ketok di bangun. Tidur Rasulullah di depan rumah. Coba kalau pian karena dibuka istri. Kira-kira apa? Pian dadar nah. Dor ya lah.
Bisa-bisa pintu bisa sampai rusak pintunya ya lah. Habis dasar istri brengsek, wah, tidur aja kerjaan, wah, suami maka kerja malam nah, wah, aduh, subhanallah. Nah, kenapa jadi begitu? Begini, tidak ada jaminan kecerdasan bapak dan ibu bisa damai dalam rumah tangga. Ulun jamin itu. Lihat sekarang yang cerai di pengadilan agama itu, nang di luar pengadilan agama banyak lagi. Ini nang di pengadilan agama aja nah. Apakah mereka itu orang-orang tidak berpendidikan? Ternyata ada banyak juga orang yang berpendidikan. Istrinya berpendidikan, suaminya berpendidikan. Ada juga pang bungol sama bungol ada juga. Ya kalau lah ada juga lengkap di situ. Intinya kerukunan, sakinah wal mawaddah, ketenangan dalam rumah tangga, kenyamanan tidak bergantung daripada kecerdasan seseorang. Dari mana itu? Bergantung kekuasaan, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mentajalikan kepada Sayyiduna Muhammad akan rahmatnya wasiat kulasai'in. Kami luaskan seluruh hal nih birahmati, dengan rahmatku. Sabakat rahmati kulasai'in. Sudah terdahululah rahmatku untuk sekalian alam ini. Kuturunkan alam semesta ini, kuciptakan alam semesta ini, kuadakan di alam semesta ini hanya satu hal saja, rahmatku. Subhanallah. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Lalu Allah mewujudkan lagi manusia yang sempurna yang disebut sebagai tajalli ketuhanan, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan baginda Rasulullah SAW yang kita peringati ini, untuk memberikan contoh tauladan rahmat bagi manusia. Artinya apa? Kecerdasan tidak bisa menghilangkan kemungkinan terjadinya porak-poranda dalam rumah tangga. Maka dengan menyadari itu, yuk kita baca salawat tadi itu. Si suami juga hadiahkan dengan istrinya salawat tuh, pahalanya nang dihadiahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mau tidur tiup orangnya, anu guru ajar bini ulun itu ngalih bila sudah guring guru ajar digegarak ngalih banar. Bilang asik tuh bang, gampang aja jar jar gurunya. Kenapa guru jar? Coba bisiki di telinganya. Aku anak babini lagi tau bangun namanya. Ibu bini mengantuk terus rajin yang lah bisik jadi bini aku nak kawin lagi dingin tau bangun langsung binianya. Jar nang bini kan papa bang ajar tinggal tunjuk aja biar jar. Nah tinggal tunjuk aja tuh buah bila juga gitu, tinggal tunjuk aja buah anu pak aja tak. Nah tinggal tunjuk nih lah. Nah aja kawin lagi. Aku lah nang suami kira meninggal tunjuk nih. Nah kawin lagi, ada berani suaminya lah. Nah itu pak emang bila menggarak bini, bila tidak mau anak berbini aja pulang nih tak bangun namanya lah. Nah bacakan salawat. Nah melihat istri tidur lebih duluan, kesian istriku seharian melayaniku janji. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tadi hati kita hadiahkan 10. Kalau kita dapat nih, ku hadiahkan pahala 10 itu untuk istriku, untuk ayah dan ibuku, untuk anakku juga. Nah, anak juga. Untuk anakku juga. Untuk apa lagi? Untuk tetangga-tetanggaku juga. Untuk seluruh kaum muslimin. Wah, subhanallah. Sesuai dengan istighfar tadi. Maka terjalinlah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita membuka password rahmatan lil alamin. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus Muhammad itu kecuali sebagai rahmat. Ayo, siapa bapak-bapak di sini yang tidak ingin rahmah? Ya,
Adakah yang tidak ingin rahmah? Hah? Ingin ya kalau guru lah. Ini lain rahmah pisang goreng sana, lain nang jual pisang goreng itu lain lah. Ini rahmah nang rahmah yang sesungguhnya dari Allah, yang dengan rahmat itu birahmatihi ay yadakula ila jannatin naim, yang memasukkan pian ke dalam surga. Warahmatuhu, dengan rahmat Allah kepada baginda Rasulullah SAW, lalu tersebar dia kepada kita dengan membaca salawat. Dengan rahmat itu menenteramkan rumah tangga yang gersang, menenteramkan tetangga-tetangga kita, sekeliling kita dan kehidupan kita. Hujan kah? Alhamdulillah. Makin kawa kita lawas berceramah nih berarti. Pian bahannya banyak bener nih, nah lun bawa bahan nah. Kitabnya tipis tapi maknanya luar. Lihat Simtud Durar nih. Pian ini lain promosi lain lah. Ini Simtud Durar luar. Ini yang dibaca yang tadi, yang pian baca tadi itu. Ini ulun menerangkan yang pian baca. Tidak melebihi daripada maksud daripada demikian itu. Kayak pakai kira kada rugi lah kira memberi amplop ulun pian nih. Mungkin kada rugi ampih aja ulun. Merasa rugi terus akan. Ulun sedekahkan aja pulang tahun langgar nih ke Bapak. Nah, dapat pahala 10 ulun. Ajran dapat pahala 10, ulun hadiahkan pulang untuk orang tua ulun, untuk ibu bapak ulun, untuk semua kaum muslimin dan muslimat yang hidup maupun yang mati. Tidak terhitung lagi banyaknya pahala, subhanallah. Kalau mengejar pahala, subhanallah. Sedikit lagi lah, sedikit lagi. Ya Rabbi sholli ala Muhammad malaha badrun wa ghaba gaihab. Kita kalau rajin lah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. 3 kali di situ orang mengucapkan salawat, sebenarnya 4 kali tuh. Tanpa sadar kita membaca salawat waktu maulidan tuh. Jadi nanti kalau tahun-tahun dulu atau di langgar, di masjid, di rumah bagus juga dibacakan salawat inilah. Kalau yang ada rezeki lebih, nih bulan maulid, buka salawat. Biar ndak ada penceramahnya, ndak apa-apa. Tidak ada penceramah, ndak jadi masalah. Silakan baca maulid. Nah, yuk maulid. Kalau bisa pakai Rabbana ini, pakai Rabbana. Kenapa jadi pakai Rabbana? Karena Rasulullah SAW, orang Madinah itu ketika Rasulullah berjalan, ada orang Madinah melihat Rasul, ya Rasulullah sebentar duduk di sini, wantazir bihaja, katanya. Akhirnya duduk Nabi di atas batu, lalu mereka mau ngambil mengambil gendang atau apa ini, ya terbang ini, lalu mereka memuji Rasulullah, Rasulullah pun tersenyum, maka senyum bergembira dengan apa ini, dengan terbang ini Rasulullah gembira, dan itu terjadi pada waktu Rasulullah hidup. Subhanallah, indah sekali sebenarnya. Kenapa jadi memuji-muji Rasulullah? Adakah di dalam Al-Quran? Ada di dalam Al-Quran. Allah berfirman, innaka la'ala khulqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad khulqin azim, memiliki perilaku syama'il, perilaku yang sangat agung. Memuji Rasulullah termasuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah itu tidak sembahyang aja. Ibadah itu tidak hanya berzikir saja. Membaca salawat memiliki makna ibadah kepada Allah. Bahkan kelebihan membaca salawat, kalau zikir tidak boleh lalai. Tidak boleh lalai zikir. Lupa dengan Allah tidak boleh. Ingat dengan namanya aja tapi lupa dengan Allah, tidak bisa, tidak sah zikirnya. Kata Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab beliau Tanqihul Qaul, salawat sekalipun engkau lalai mengingat pemilik salawat, engkau tetap mendapatkan janji dari Nabi 10 kali pahala. Kalau pian hadiahkan menjadi kali 10 lagi sama dengan 100. Subhanallah. Kalau 100 kali bang, kali 10 berapa? 1000 lah. Nah, 10 kali 10 berapa?
Ulun ker tapi bisa bitung soalnya kada berdagang bae. Lah berapa? 10 kali 10 1.000 lah. 100 kali 100 1.000 lah. Nah. Subhanallah. Membaca salawat. Jadi indah sekali. Karena baca salawat lah di hati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sambil tidur Allahumma shalli ala sayyidina. Ujungnya ya ayyuhar rajuna minhu syafa'ah, ya kah? Sallu alaihi wa sallimu taslima, ya kah? Yuk dapat syafa'ah. Apalagi selain dapat syafa'ah? Wa ya ayyuhal mustaqun. Yuk, siapa yang rindu kepada Rasulullah? Ru'yat jamali, akan melihat Nabi, keindahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keindahan itulah lil fadilat. Yang keempat, yaqojatan wa manaman. Yaqojatan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah adakah yang bermimpi dengan Nabi? Kalau sudah ada, teruskan mimpinya supaya terus sebulan sekali kah mimpi, 2 bulan sekali kah mimpi. Jangan abahnya terus dimimpi. Ya lah, ada perempuan ini stres gara-gara suami aja. Makin hebat suami, makin sukses suami, makin stres perempuan. Kenapa? Kenapa guru? Suaminya makin sukses, makin terkenal, makin tegang perempuan. Jadi anggota-anggota dewan tuh, istrinya makin gelabak-gelabak tuh, makin gelisah tuh. Atau suaminya naik jabatan, asalnya kepala nang apa di kantor-kantor tuh, sampai kepala dinas, wah tegang lagi istrinya. Ikut terus istri ini mengikuti suami terus kemana-mana. Kenapa ya? Takut beristri lagi jarang lah. Nah, Bu, apa yang pian takutkan seluruh hamun tentang dunia dan godaannya, tutuplah dan bersihkanlah dengan membaca salawat. Rindukanlah pian bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, ini terakhir. Padahal nak membaca rawi itulah. Rawi ini mengatakan al-mabsutu fil wujudi karamuhu wa ihsanuhu. Al-mabsutu, Allah meluaskan diri baginda Rasulullah fil wujudi, dalam wujud karamuhu, kemuliaannya, wa ihsanuhu, yang terbaik kebajikannya. Jadi kalau kita mengucap salawat kepada kekasih Allah ini, lebih dekat kita untuk mendapatkan apa yang kita hajatkan. Paham ya lun kelebihan? Kalau perempuan hajatnya apa? Anaknya supaya soleh, meskipun nama anaknya bukan soleh. Kalau berharap bapaknya tetap lurus-lurus saja, bayangkan, suhud selalu, pandangkan hati, jiwakan, timbulkan di hati Sayyiduna Muhammad sambil membaca salawat. Nah, untuk itu sebelum itu berdoa dengan Allah. Kalau ingin berdoa dengan Allah, baca salawat. Semua ulama sepakat mengawali bacaan doa-doa dan ibadah dengan mengucap salawat, hukumnya sunat mendapatkan pahala. Kalau ulama-ulama sufi wajib hukumnya. Kalau ulama-ulama umum mengatakan sunnah. Subhanallah. Nah, kemudian hadiahkan surah Fatihah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalilah ibu-ibu lah. Ini sering ibu-ibu di dapur nih sering tidak mendengar. Kalau bapak-bapak sini hafal semuanya. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad. Coba Bang, Ibu adakah bisa apa? Ada baca Bang, Bu. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad. Di belakang. Adalah apalah, Bu? Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sayun lahumul Fatihah. Sayun lahumul Fatihah. Baca surah Fatihah, di hati timbulkan hajat kepada Allah. Mudah-mudahan Nabi mendoakan hajat pian. Ya kah? Ulun ulangi. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
sayun lahumul Fatihah. Baca Fatihah, niatkan agar Allah mengabulkan hajat pian dengan melewati doa Nabi SAW yang terkandung dalam surah Fatihah itu sudah. Tuh hadiah surah Fatihah. Nah, kira-kira cukup baik kalau lah. Lagi kah? Hanya jam. Biasanya di rumah ulun majelis ulun sampai jam 11:30 lah. Lah, ya lah. Nah, nang pernah. Akhirnya kita sambung di majelis lagi lah. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ulun minta maaf, minta redo dengan pian semuaan, dengan ibu-ibu juga di sini yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan faedah bagi kita. Adanya satu amalan tadi, mengerti makna hadiah. Salawat yang kita baca adalah hadiah. Ini ulun menyimpulkan supaya pian ingat bahwa bacaan salawat yang kita baca itu mendapatkan 10. Lalu bila kita hadiahkan kepada orang-orang yang kita cintai maupun kepada kaum muslimin, orang sudah meninggal atau tidak, dia berlipat ganda menjadi 100 kali lipat maknanya. Ya kan? Dengan firman Tuhan, man ja'a bil hasanati falahu mislu asrumi amsalihha. Barang siapa yang mendatangkan kebaikan, maka Allah akan mendatangkan kepadanya 10 semisal daripada kebaikan yang diberikannya. Menjadi 100, satu kali menjadi 100. Kalau 100 kali menjadi berapa? 1000 lah. 10.000 kah? Nah 10.000 jago Guru Mas Kuni. Rupanya Guru Mas Kuni pedagang juga hari ini. Nah, yang kedua, menghadiahkan bacaan surah Al-Fatihah kepada baginda Rasulullah SAW sambil berhajat di hati kita apa saja. Insya Allah semuanya terkabul. Mau apa, mau hajat dunia maupun hajat akhirat. Lebih kurang ulun minta ridho dan minta maaf. Aqulu qauli hadza fastaghfirullahaladzim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa jamil ulama was salihin wa minal anbiya wal mursalin wa khususan li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa masyaikina syaikhul lahumul fatihah. Alhamdulillah Malik yawmiddin ya nabiyya siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma natawassalu bihaqi sayyidina Muhammad wa bi ismi sayyidina Muhammad wa bihaqi anbiya wal mursalin was salihin. Fataqabbal du'ana ala walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma azkur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma azkur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma fir ummata sayyidina Muhammad. Ausir ruhana ila ruhi sayyidina Muhammad. Ij'al lana ya Allah min ummati sayyidina Muhammad syafa'atan lana min sayyidina Muhammad. Waj'al lana nuran min nuri sayyidina Muhammad. Ij'al nuran fiha ya Allah fi asabina wa lahmina wa damina wa sya'rina wa basarina wa lisanina wa izamina wa jildina nuran bin nuri sayyidina Muhammad. Allahumma ayyid lana bin nuri sayyidina Muhammad
Allahumma ayyidil muslimin binuri sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al simpang jagung wa ghairu bihajal bilad makmuran wa aminan warzuq alahum biha rizqan kasiran wa wasi'an bihaqi sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al biladi simpang jagung mubarakan lahum ya Allah, mubarakan ila yaumil akhirin wa taqabbal du'ana innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.